Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita membacakan tahlil dan tahmid yang alhamdulillah telah dipimpin oleh Bapak Subur. Mudah-mudahan apa yang dibaca Allah berikan berkah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekedar informasi bahwa Bapak, insyaallah khatam Al-Quran ini telah selesai. Jadi nanti insyaallah minggu pagi kita sama-sama membaca khatam Al-Quran. Jadi insyaallah setelah khatam Al-Quran, doa, kemudian setelah doa kita ada sedikit jamuan. Jadi yang ingin berpartisipasi dalam rangka mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang habbul ibad ilallah Ta'ala anfa'un nas lin nas. Sebaik-baiknya atau ahabbul ibad, orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah orang yang bermanfaat, manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Dan yang paling bermanfaat abdul a'mal atau sebaik-baiknya amalan infadus surur qalbil mu'min, memasukkan rasa bahagia, senang ke dalam hati orang beriman. Yaitu salah satunya yatrudu anjuran, menghilangkan rasa lapar, wa yakshifu anhu karena dan menghilangkan juga daripada kesusahan. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin karena ustaznya mungkin izin berhalangan, jadi kita lanjut bahas saja sedikit dari pembahasan masalah ibad tentang kita baca bagian dulu untuk sahibul kitab Syekh Nawawi Al-Bantani ilharat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khususan Syekh Nawawi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalah as-salisah an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala al-qabr bila zadin ay min al-'amal salih faka'annama rakib al-bahri bila safinah. Kita lanjutkan maqalah daripada pembahasan yang ketiga. Maqalah yang ketiga an Abi Bakr radhiyallahu anhu, dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya, man dakhala al-qabr bila zadin, barang siapa yang memasuki kubur tanpa amal saleh, min amal saleh maksudnya juga ini, atau yang dimaksud adalah amal saleh, faka'annama rakibal bahri bila safinah, maka seolah-olah dia ini mengarungi lautan tanpa safinah, tanpa perahu. Dikatakan dari Abu Bakar mengatakan Nabi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dakhala al-qabr bila zadin ay min amal salih faka'annama rakibal bahri bila safinah. Jadi orang yang wafat Bapak-bapak sekalian yang meninggal tanpa ada amal saleh itu seperti orang yang mengarungi lautan tanpa menggunakan safinah, tanpa menggunakan perahu, tidak menggunakan sampan. Semakin besar amal salehnya, semakin besar juga sampannya. Ini penting bagi kita untuk apa? Ya memang begitu disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bapak-bapak, ini memang sering saya ceritakan kalau ada sahibul musibah itu kematian. Tetapi senang saya menceritakannya untuk
mengingatkan tambihan buat diri saya sendiri pribadi khususnya dan umumnya juga buat para jamaah. Jadi memang Alkisah ada saudagar kaya yang mempunyai 4 istri. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan kaya sekali. Singkat cerita, dia mendapatkan penyakit dan divonis oleh dokter bahwasanya beberapa hari ke depan dia akan wafat. Jadi dia akan wafat. Maka ketika dikabarkan seperti itu, dia sedih sekali. Maka dia minta kepada notarisnya untuk memanggil 4 istrinya dan dipertemukan satu persatu masuk ke dalam ruangan rumah sakit karena dia lagi sakit. Istri pertama, istri yang keempat dulu dipanggil karena memang masih muda. Dipersilakan sama pengacaranya notaris. Silakan masuk bapak mau ketemu badai. Maka saudagar kaya ini berkata, wahai istriku, engkau ini istri yang paling muda dari yang lainnya. Sebentar lagi aku akan wafat. Maukah engkau ikut denganku? Maka si istri yang keempat itu dengan lantang dia bicara, ya nggak mau gitu. Saya ini masih muda, gitu. Banyak yang mau sama saya, banyak yang mau saya. Bapak wafat gitu, itu sudah ada yang pengen meminang saya, ya dengan saya. Masih muda. Maka itu saudara kayak ini marah, bahkan muda. Maka dipinta lagi, wahai pengacara, tolong panggil lagi tuh istri yang ketiga, panggil lagi istri ketiga. Oleh istri yang ketiga ini datang, ditanya lagi, wahai istriku, aku ini sebentar lagi mau wafat, maukah kamu menemaniku? Gitu. Maka istri yang ketiga juga sama katakan, waduh, kalau Kang Mas wafat nih, ya saya udah pasti bakal milik orang lain gitu. Udah pasti bakal milik, saya nggak mau gitu, nggak mau. Maka sedih lagi gitu, dan dia kecewa, ya udah kamu keluar sana. Kalau kamu memang nggak mau ikut sama saya gitu. Maka istri yang kedua juga begitu dipanggil. Datang, wahai istriku yang kedua, aku ini mau wafat dikit lagi. Karena dokter katakan aku ini penyakitnya berat dan akan wafat beberapa hari ke depan. Mau gak ikut denganku? Maka istri yang kedua jawab, aku ini gak mungkin ikut sama kamu, Mas. Gitu. Kalau kamu sakit, aku merawat mau. Gitu. Kalau kamu butuh sesuatu, beli obat, aku siap. Kalau pun kamu wafat, gitu ya paling bisa ya nyawatin dia, gitu. Mungkin nguburin dia, gitu. Tapi kalau masuk ke kubur kayaknya enggak, gitu. Nganter aja ya Mas ya, nganter aja gitu. Istri yang kedua bilang gitu. Aduh, agak senang dikit sih dengarnya gitu. Wah, alhamdulillah. Tapi ya udahlah gitu kalau nggak mau. Maka istri yang pertama dipanggil oleh pengacara, Bu, silakan masuk, bapak mau ketemu. Ini istri yang pertama, ini istri yang paling tua. Tadi dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya lagi, wahai istriku, kita susah payah dari nol baru-baru ini. Kamu rajin puasanya, saya pun ikut rajin puasanya. Senin Kamis kamu ikut Senin Kamis, tahajud kamu ikut tahajud. Wahai istriku, aku ini mau wafat. Kata dokter 3 hari ke depan aku akan hilang daripada nyawaku, terpisah dari jasadnya. Kira-kira kamu mau ikut nggak? Maka istri pertama jawab dengan lantang, ya aku akan ikut. Aku akan ikut dengan kamu sampai bertemu dengan Allah. Wah, Masya Allah. Bisa begitu ya Pak ya. Cerita ini adalah tamsil Pak. Tamsil itu perumpamaan. Istri yang keempat apa sih Pak? Istri yang keempat ini adalah jabatan. Kalau misalnya orang meninggal dan ada jabatan Pak, kira-kira ada yang gantiin ya Pak? Banyak yang gantiin. Udah pasti Pak. Nah ini istri yang keempat dianalogikan, ditamsilkan, diumpamakan seperti jabatan. Jadi tidak dimasuk dalam kubur, Pak. Dia akan tinggal, bahkan dia akan melekat pada orang yang masih hidup. Gantian.
Istri yang ketiga, istri yang ketiga ini siapa nih Pak? Tamsil juga. Istri yang ketiga adalah harta benda. Harta benda, dia katakan apa? Ya nggak ikutlah gitu. Saya akan jadi milik orang lain, menjadi warisan, menjadi warisan. Nah, ini juga penting warisan Bapak-bapak sekalian. Memang kita ini kadang-kadang ya umumnya ini merasa kalau orang tua bapak meninggal terus ibu masih ada dibagiin warisan kayaknya kurang etis kayaknya gitu. Terus secara agama tuh harus segera dibagikan. Perkara nanti udah dibagikan nih, terus kemudian dikembalikan lagi pengurusannya kepada orang tua itu silakan. Seperti udah dibagi dulu, bagi sekian setengah, seperenam misalnya sepertiga. Kalau anak kan satu ya, kalau anak perempuan setengah. Dibagi dulu nominal dan ketetapan. Berarti ini hak saya. Jangan sampai ada sebagian keluarga yang butuh pengen berobat gitu. Padahal ada haknya, dia kesulitan karena gak enak. Padahal itu haknya. Nah itu berarti yang lain jadi zolim karena ada haknya. Ini saya dapat petuah ini dari Buya Yahya. Jadi segera. Baik bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harta benda itu tidak akan masuk. Mobil misalnya, dia parkirnya di depan kuburan aja gitu. Apa coba? Jam tangan. Bahkan kalau ada gigi palsu warna emas itu harus dicopot gitu. Jadi ada dicopot kalau dia wafat. Jadi harta bendanya itu udah pasti jadi ahli waris. Enggak ikut. Maka istri yang kedua siapa bapak-bapak? Istri yang kedua adalah keluarga kita. Keluarga kita nih, kalau kita sakit masih bisa nganterin sampai rumah sakit. Ayo Pak berobat. Butuh obat apa saya beliin gitu. Mungkin istri kita yang beliin, anak kita yang beliin. Diantar ke rumah sakit, iya dianterin gitu. Kita wafat, dimandiin mungkin kalau anak kita ngerti ya, dimandiin anak kita sebagian. Kemudian disolatkan, mereka itu menyolatkan dan mereka itu menguburkan. Tapi kalau masuk ke dalam kubur nggak ikut, karena mereka punya kehidupan masing-masing. Balik lagi, ini tamsil Pak. Istri kedua itu adalah keluarga kita. Jadi kalau kita wafat tentu tidak akan ditemenin sama keluarga kita. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini istri yang pertama siapa nih bapak-bapak? Dia bilang katakan aku akan ikut sampai ketemu Allah. Nah inilah yang dikatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu amal salih. Amal salihnya akan ikut kemana Pak? Ke dalam kubur. Akan ikut sholatnya, zakatnya, puasanya, amar ma'rufnya, nahi mungkarnya, semua akan ikut. Ikut mana? Ke dalam kubur. Jika ada pertanyaan, mereka yang akan dahulu menyampaikan bahwasanya ini orang saleh dan dia akan dibantu jawaban-jawaban dari pertanyaan mungkar dan nakir. Jadi amal saleh ini bukan terhenti saja di kubur. Nanti dibangkitkan dia ikut lagi. Ketika dibangkitkan dia akan ikut. Kalau orang-orang yang sering mundar-mandir ke masjid, dia akan mendapatkan naungan dari naungan Allah. Yang tadinya padang mahsyar demikian dahsyat panasnya, dia mendapat naungan dari naungan Allah. Orang yang mundar-mandir masjid, musola salah satunya. Orang yang bangun malam salah satunya. Banyak daripada naungan dari naungan Allah Subhanahu. Maka amal soleh juga inilah yang nanti akan memberatkan timbangannya. Nanti akan ada yaumul mizan, hari timbangan, yaumul hisab. Dihisab dulu nih. Oh, amal solehnya banyak nih ternyata. Amal buruknya sedikit gitu. Nah, nanti ditimbang Pak, mana yang lebih banyak gitu. Sebelum ditimbang dia akan diberi catatan kitabnya itu. Kalau amalan solehnya lebih banyak, dia akan menerima dengan catatan dari tangan kanan. Dia nih
Pak Syukur terima ya perkataan kanan. Wah itu seneng banget Pak Syukur pas waktu itu. Wah ini alamat nih, tempatnya adalah surga. Mereka yang tidak beruntung itu mereka yang menerima catatan bishimali dengan tangan kiri, au min wara'i zahri, atau dari punggungnya. Jadi dia menerima dengan tangan kiri dan dari punggungnya. Nah itu mau menandakan celaka gitu. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang akan berjalan melintasi sirat sesuai dengan amalan-amalannya. Ada yang melintas sirat secepat kilat. Siapa itu? Mereka yang menjaga salat 5 waktu di awal waktu dan berjamaah untuk laki-laki. Itu kalbar seperti kilat. Karena perjalanan daripada Siratal Mustaqim itu 500.000 tahun mendatang, 500.000 tahun ajak, dan 500.000 tahun menurun. Satu hari di akhirat, 1.000 tahun di dunia. Bayangkan Pak, kita ini 1.000 tahun nggak ada nih, 100 tahun aja udah capek hidup kayaknya. Ya Allah. Tapi ada amalan-amalan yang nanti akan membantu kita. Salah satunya adalah sholat 5 waktu, di mana azan dikumandangkan dan berjamaah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sampai akhir hayat mampu memandangkan sholat, yaitu sholat berjamaah di awal waktu di mana azan berkumandang. Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yuqra'u gharqan la khalas wa lahu illa biman lam yanqidhu, kama qala sallallahu alaihi wasallam, al baitu fi qabrihi illa kal gharqi mutaqabbis. Ini dari Rasulullah SAW menampakkan gitu. Al-Bait itu yang berada di dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam meminta bantuan. Susahnya, pedihnya gitu di dalam kubur, sehingga ini nanti akan membuat seseorang akan kesulitan kalau amal solehnya sedikit. Maka mumpung di dunia, bapak-bapak sekalian, dunia ini mazra'atul akhirah, ladangnya akhirat. Bagi kita tidak ada kata terlambat, ya. Jadi berapapun umur kita, maka semangat dalam beramal. Saya ingat betul ada orang yang mengatakan cara paling nikmat menjalankan kehidupan di dunia adalah menjalankan dunia dengan cara akhirat. Jadi kalau pergi kerja karena Allah, kalau nafkahin karena Allah, ya. Nafkahin istri anak iya kan, ya ngasih jajan anak karena Allah, pokoknya karena Allah lah itu. Jadi menikmati dunia dengan cara akhirat. Jadi apapun nanti yang diniatkan karena Allah itu menjadi amal saleh kita. Hari ini dimulai oleh Allah. Al-Maqalatul Rabi Al-Umar radhiyallahu anhu. Naqulu an Sayyid Abdul Mu'ti As-Sallawi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam sif li hasanatil mar faqala law kanatil bahr law kanatil bihar midad asy-syajar aqala aqlaman lamma hasartaha faqala sif li hasanat Abi Bakar faqala Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Ini hadis dari yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Rasulullah SAW bersabda, dan beliau bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Sifli hasanati Umar." Coba gambarkan itu kebaikan Umar. Bertanya Rasulullah, bagaimana gambaran kebaikan Umar itu? Faqala law kana al-bihar, seandainya lautan, samudra midada laukan bihar midada wasyajar, ini lautan menjadi tintanya, wasyajar aklaman,
dan pohon serta ranting-rantingnya ini menjadi aklaman pulpennya, penanya, lama khosrata, maka ini tidak bisa menghitung daripada kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Masya Allah, itu gimana itu? Ini nih lautan samudra. Kalau untuk menulis kebaikan Umar itu nggak bisa menghitung, bahkan habis tintanya kering. Faqala sifli, maka Rasulullah berkata lagi, bertanya, sifli hasanati Abi Bakar. Ini kayak tadi dengan amal soleh ya. Sifli hasanati Abi Bakar. Kalau begitu gambarkan itu kebaikan Abu Bakar itu seperti apa? Kalau Umar saja begitu, maka Abu Bakar itu seperti apa? Faqala Umar hasanatun min hasani Abi Bakar. Maka berkatalah Jibril alaihissalam menyampaikan dan menjawabnya, Umar adalah bagian daripada kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi segitu aja tuh kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Umar aja sedemikian rupa. Seandainya lautan menjadi tintanya gitu, dan pohon-pohon menjadi penanya, itu kebaikan Umar. Tapi kebaikan itu hanya sebagian aja dari kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Sedemikian rupa daripada kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Bapak-bapak, kenapa sih lebih banyak Abu Bakar As-Siddiq? Karena Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang pertama masuk Islam dan mendakwahkan Islam. Rasulullah kebawa dia ikut, kesini dia ikut. Bahkan orang yang pertama kali membenarkan daripada Isra Mi'raj itu Abu Bakar As-Siddiq, tanpa keraguan. Benar yang dikatakan Rasulullah, benar ya, tanpa keraguan. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu terus naik ke Sidratul Muntaha dalam semalam gitu. Mana ada yang percaya pada zaman itu? Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dia pertama kali mengimani dan tidak membantah dalam hatinya. Maka bapak-bapak, ada mandala al-khair falahu ismul ajri khair. Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti yang dilakukan orang tersebut. Misalnya sih, saya ngajak Pak Sudur sholat yuk, Pak Sudur ikut sholat tuh, Pak Sudur ikut sholat ya, Pak Sudur dapat pahala. Ya saya ngajak, maka saya juga dapat pahalanya sebesar Pak Sudur menjalankan sholat tersebut tanpa mengurangi. Jadi Pak Sudur misalnya dapat 100, maka 100 saya dapat Pak Sudur, saya pun mendapat pahala 100. Bapak-bapak sekalian, Abu Bakar As-Siddiq ini, kita melakukan sesuatu ini, ngaji, baca, sholat, seterusnya, itu pahalanya mengalir kepada orang pertama kali yang mendakwahkan Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ngajak Utsman, ya, ngajak yang lainnya, yang lainnya menyebar ke seluruh dunia, ngajarin pada alim ulama, ngajarin ke kita terus. Nah, jadi orang-orang yang berbuat baik di seluruh dunia ini, maka Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan pahalanya karena orang pertama kali yang berdakwah. Maka betullah jawaban daripada Jibril alaihissalam bahwasanya kebaikan Abu Bakar As-Siddiq merupakan Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Kebaikan Umar adalah salah satu kebaikan daripada kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Ini untuk memacu kita bahwasanya orang-orang terdahulu itu amal soleh dasar-dasar, sehingga kita harus meniru daripada orang-orang soleh. Kalau kita mungkin sholatnya sedikit, bangun malamnya juga sedikit, kebanyakan daripada tidurnya, puasanya juga jarang dan seterusnya, maka cara yang paling mudah adalah berdakwah. Kalau dakwah itu artinya ngajak aja ya, sholat yuk, ngaji yuk gitu. Nah, nge-share di grup, kalau insya Allah ngaji gitu. Bapak-bapak yang datang nih, masya Allah, yang ngajak kalau pun dapat gitu. Jadi Pak, Bapak share lagi ke tempat lain, dapat lagi. Jadi orang yang datang ini mendapat pahala majelis, dan orang yang ngajak mendapatkan pahala-pahala dari orang-orang yang datang daripada majelis ini. Begitu Pak. Jadi ini tambahan buat diri kita, semangat untuk bermajelis, datang dalam
ta'lim. Tentu memang kesibukan dunia membuat kita menjadi jauh daripada untuk mewakafkan waktu kita, mungkin karena lelah, capek, tapi paling tidak Pak, seminggu sekali kita bermajelis. Kenapa seperti itu? Atau taklim dulu dalam taklim. Kenapa seperti itu? Untuk menjaga hati kita. Kemarin kita sudah bahas tuh, alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah kalian duduk bergaul bersama ulama. Kenapa? Kita akan terpapar kesolehan. Kita akan jadi, tadinya malas-malasan jadi semangat lagi gitu. Yang tadinya dunia terus gitu. Padahal dunia yang tadi tuh kita bakal ditinggalin gitu kalau kita punya rumah, mobil, segala macam gitu. Ya itu akan kita tinggalin. Bahkan yang lengkap misalnya jam tangan atau tubuh kita gitu. Dicopot, punya kalung ya dicopot. Semua yang kita usahakan di dunia itu semuanya akan ditinggalkan. Maka apa yang akan membantu kita sampai ketemu Allah, yaitu amal saleh. Salah satunya kita duduk dalam majelis taklim. Begitu Bapak-bapak. Jadi saling semangat menyemangati ya. Kalaupun ada kesalahan, kehilafan, ya, nama juga manusia ya, saling memaafkan lah ya. Mungkin kurang berkenan, ada pertanyaan yang kurang berkenan, ada sikap yang kurang nyaman dipandang, ya sudah, nama juga manusia. Di aja lah, di skip aja ya kalau bahasanya gitu ya. Jadi kalau di TikTok di scroll aja udah nggak usah dilihat gitu. Insya Allah itu akan menjadi kebaikan kita. Jangan sampai ya gara-gara misalnya 1-2 orang gitu. Aduh saya nggak seneng sama si Anu, akhirnya nggak bermajelis gitu. Kan rugi, ya rugi siapa? Ya nggak seneng ya. Jadi rugi. Jadi tumbuhkan kecintaan kita terhadap majelis, ya duduk dalam taklim ya, dengan bersama-sama mu'allim yaitu guru kita Syarifudin Al-Jabari. Dengan seperti itu kita nggak jadi rugi gitu. Masa cuma gara-gara perilaku mungkin juga kita yang salah mandang, salah sikap sehingga tidak duduk dalam majelis, kita yang rugi. Nah, mudah-mudahan Allah beri paham kepada kita untuk Allah mudahkan kita menjadi hati yang lembut, bisa memaafkan, bisa memberikan daripada kebaikan-kebaikan di dalam keseharian kita. Bapak-bapak sekalian, terakhir sebelum kita tutup daripada taklim kita pada hari ini, yang ingin menginformasikan kembali hari Minggu insya Allah nanti ada khataman Quran. Nah, Pak saya nggak ikut baca Quran, nggak apa-apa, justru pas lagi khataman Quran di akhir itu kita ikut. Ya mudah-mudahan itu tercatat dalam kumpulan orang yang menghatamkan Quran. Nah, Bapak sekalian, idkhulus surur al-mu'min ya yusrul anju, katanya begitu, anjuan. Jadi salah satu amalan yang terbaik di mata Allah itu adalah memasukkan rasa gembira kepada orang beriman. Salah satunya menghilangkan rasa lapar dari orang yang beriman. Jadi nanti kita mau praktek, insya Allah hari Minggu yang mau berbagi saja, yang mau berbagi, masukkan saya uang boleh gitu. Saya nggak bisa ngasih ini, ngasih 5.000 juga nggak apa-apa. Ilhusul masukkan niat untuk memberikan kenyang kepada saudara-saudara kita. Saya mau bawain bubur boleh gitu. Saya mau yang lainnya gorengan boleh. Jadi Pak, insya Allah kami mengajak dalam rangka memberikan amal soleh yang terbaik untuk diri kita sendiri. Jadi berpulang, apa yang kita berikan akan berpulang pada diri kita. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Jika ada yang ingin dimusyawarahkan atau yang ingin disampaikan, silakan Bapak-bapak. Ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala akhirin, barik sallim, Allah ta'ala.
وكل صحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. يا ولد الأولين يا خير الآخرين ذنبة المتين يا رب رحيم الفقراء والمساكين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار ورفع إلى الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah dosa ibu bapa kami, ampunilah dosa-dosa daripada istri kami, keluarga kami, anak kami, tetangga kami. Ya Allah, ya Allah, di antara kami masih ada orang tua kami. Ya Allah, maka panjangkan umurnya, jadikanlah sisa umurnya ketaatan kepada Engkau. Ya Allah, ya Allah, di antara kami ada orang tua kami sudah tiada. Ya Allah, jadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga. Ya Allah, maafkan mereka ketika mereka mempunyai salah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah daripada keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, ya Allah, jadikan tetangga kami tetangga yang saleh dan salehah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah wanita-wanita kami yang menutup aurat secara sempurna. Ya Allah, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, kami tak pandai berdoa. Ya Allah, apa yang Nabi minta itu yang kami minta. Ya Allah, apa yang Nabi berlindung kami belajar berlindung. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bihamdika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.